Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ardianti, NIM 1810817120008. Saya dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang wireless LAN. Langsung saja kita ke yang pertama. Yang pertama kita akan membahas tentang perangkat-perangkat yang diperlukan oleh jaringan wireless. Oke, sebelum kita membahas jaringan wireless itu adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel. Nah, jadi perangkat yang pertama itu adalah antena omni, yang kedua itu adalah kabel jumper, yang ketiga ada power over ethernet, dan yang keempat ada kabel UTP atau STP, dan yang kelima ada penangkal petir, lalu yang terakhir ada tower. Nah, di sini ada tipe-tipe jaringan wireless. Langsung saja, yang pertama ada WPAN atau Wireless Personal Area Network. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa wireless ini adalah bersifat kebutuhan pribadi. Nah, jadi jarak dari wireless ini adalah pendek saja karena biasanya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Lalu yang kedua ada WLAN, di mana WLAN ini mempunyai kepanjangan Wireless Local Area Network, di mana jaringan nirkabel ini menggunakan media udara. Nah, lalu yang ketiga itu ada WWAN atau Wireless Wide Area Network. Nah, di sini kan dikatakan wide itu artinya besar. Jadi jaringan nirkabel ini jaraknya mencakup benua dan biasanya memanfaatkan satelit. Lalu yang keempat itu ada WMAN, di mana artinya atau kepanjangannya adalah Wireless Metropolitan Area Network, di mana jaringan nirkabel ini menghubungkan beberapa WLAN dan menjadikan jadi satu radius seperti sebesar sebuah kota. Lalu materi yang selanjutnya itu adalah protokol-protokol yang digunakan pada jaringan wireless. Yang pertama itu ada standar yang pertama kali digunakan atau diresmikan adalah standar 802.11, di mana standar ini diciptakan pada tahun 1997. Nah, ini standar pertama dan hanya mendukung bandwidth sebesar 2 Mbps. Sehingga sekarang itu sudah tidak digunakan lagi. Lalu itu yang kedua ada 802.11b, di mana IEEE menciptakan ini pada tahun 1999. Nah, ini yang 11b ini untuk memperbaiki yang protokol yang 11 ini, di mana 11B mendukung bandwidth sebesar 11 Mbps dan berfrekuensi di 2,4 GHz. Namun 11B ini juga sudah tidak diproduksi lagi karena masih banyak router baru yang mendukung standar ini. Nah, dan juga mengapa tidak digunakan lagi, karena jangkauan sinyalnya hanya kurang lebih 45 meter. Yang selanjutnya itu ada 11A, di mana 11A ini diciptakan berbarengan dengan 11B tadi. Namun bedanya itu hanya di frekuensinya sebesar 5 GHz dan bandwidthnya juga mencapai 54 Mbps. Lalu yang selanjutnya itu ada 802.11G, di mana standar ini diciptakan tahun 2002 dengan menggabungkan kelebihan antara standar 11A tadi dan juga 11B. Lalu standar ini juga mendukung bandwidth sebesar 54 dan berfrekuensi di 2,4 GHz. Dan yang selanjutnya itu ada 11N, di mana 11N ini mampu menyediakan bandwidth sebesar 300 Mbps dan bisa beroperasi di dua frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Lalu yang terakhir itu ada 802.11AC,
di mana standar ini memanfaatkan teknologi wireless dual band untuk mendukung koneksi secara bersamaan pada frekuensi 2,4 maupun 5 GHz dan juga mendukung bandwidth mencapai 1300 Mbps untuk yang 5 GHz dan ditambah lagi 1300 ditambah 450 jadinya 1750 pada frekuensi 2,4 GHz. Nah, lalu ini ada perbandingan antara jaringan kabel dan juga jaringan nirkabel. Jadi menurut saya itu sebenarnya yang lebih aman antara nirkabel dan jaringan kabel adalah jaringan kabel. Mengapa? Karena jaringan kabel itu langsung terhubung jadi juga dapat mudah dipantaunya. Namun keduanya memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi semua itu bergantung dari kebutuhan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin yang jarak jauh itu sebenarnya lebih baik yang nirkabel, tapi untuk jarak yang lebih dekat itu lebih baik menggunakan jaringan kabel. Itu menurut saya. Lalu ada beberapa jenis serangan yang biasanya terjadi pada jaringan wireless. Yang pertama itu ada MAC address spoofing, di mana penyerangan ini dilakukan dengan cara memalsukan MAC address. Nah, lalu yang kedua ini ada web attack, di mana serangan ini dilakukan oleh penyusup jika pada access point tidak dipakai metode pengaman lain. Hanya itu saja. Nah, lalu yang ketiga itu ada man in the middle attack. Middle itu artinya di pertengahan. Jadi penyerangan ini akan mencegat data yang lewat dari dua titik di tengah-tengah, lalu meracuni salah satunya. Jika serangan berhasil, maka si penyusup tadi dapat mengambil alih koneksi dan bahkan bisa memanipulasi data. Lalu yang selanjutnya itu ada roach access point, di mana tujuannya adalah agar user tertipu hingga mengakses access point yang palsu. Nah, lalu yang terakhir itu ada DOS attack, di mana serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan layanan akses yang disediakan oleh access point sehingga access point-nya kewalahan. Dan yang selanjutnya itu ada kelemahan WLAN pada lapisan fisik maupun lapisan MAC. Yang pertama itu lapisan fisik. Nah, pada lapisan ini tuh mudah sekali disadap karena tools-toolsnya itu mudah didapatkan di internet. Juga jamming dan berbagai software. Jadi setiap orang itu mampu melakukan wireless site survey dan mendapatkan informasi posisi letak setiap WiFi dan beragam konfigurasi masing-masing. Nah, lalu pada lapisan MAC itu kelemahannya adalah jika sudah terlalu banyak node yang menghubungkan channel yang sama dan terhubung pada AP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Jadi seperti tidak bisa bekerja lagi, kewalahan. Nah, selain itu MAC address juga dapat mudah di spoofing. Spoofing seperti yang dijelaskan tadi bahwa spoofing itu pemalsuan dari si penyadap tadi. Lalu apa itu SSID? SSID merupakan kepanjangan dari Service Set Identifier, adalah tempat mengisikan nama dari access point yang akan disetting. Lalu apa sih itu fungsi dari SSID ini? Adalah untuk mengatur ke jaringan mana yang kita ingin bergabung. Jadi ketika ada komputer yang ingin memakai jaringan wireless, komputer tersebut harus memilih terlebih dahulu wireless LAN mana yang ingin dia koneksikan. Lalu ada perbedaan web, WPA dan juga WPA2. Nah, ada generasi pertama itu yang diciptakan adalah web. Jadi web ini adalah jenis security yang pertama kali dibuat, dan web ini juga mudah untuk disadap. Web ini menggunakan 64 bit dan juga 128 bit.
web hanya boleh memasukkan heksadesimal. Jadi yang kedua itu diperbaharui lagi dari yang awalnya web menjadi WPA. Nah, di mana WPA ini menggantikan si fungsi security web tadi. Di mana WPA ini mungkin akan sedikit membuat pengguna lebih tenang karena mempunyai mekanisme enkripsi yang lebih kuat daripada web. Dan panjang key WPA ini adalah 8 sampai 63. Lalu ada yang terbaru, generasi terbarunya itu adalah WPA 2, di mana security ini lebih unggul daripada security web dan WPA. Tapi masih bisa disadap namun memerlukan waktu yang banyak. Ada dua jenis description yaitu AS dan TKIP. Dan dalam WPA 2 ini panjang key-nya juga 8 sampai 63. Nah, dari penjelasan itu maka kita dapat ketahui bahwa yang lebih aman antara ketiganya itu adalah WPA karena lebih mudah. Tadi sudah dijelaskan bahwa lebih aman walaupun bisa disadap namun membutuhkan waktu yang relatif lama daripada web dan juga WPA. Nah, lalu alat bantu dan aplikasi yang dapat digunakan untuk penyerangan pada jaringan wireless adalah air attack. Nah, jadi untuk menyadap itu ada namanya aplikasi air attack. Lalu yang kedua, teknik yang digunakan untuk mengamankan jaringan. Nah, ini adalah tips untuk mengamankan jaringan. Yang pertama, kita harus menyembunyikan SSID. Yang kedua, kita harus make filtering. Filtering itu artinya menetralisir atau kita filter lah bahasa Indonesianya gitu. Lalu yang ketiga itu ada captive portal. Lalu yang keempat ada isolasi wireless network dari LAN, dan yang terakhir itu ada mengontrol sinyal wireless. Nah, tadi kan kita sudah bahas aplikasi untuk menyadap, lalu sedangkan ini adalah kita akan bahas aplikasi atau alat bantu untuk mengamankan jaringan wireless. Yang pertama itu ada aplikasi yang bernama Avast Wi-Fi Finder. Lalu yang kedua itu ada Network Access Control. Aplikasi ketiga ada Firewalls. Aplikasi keempat ada Endovine Protection. Dan yang kelima maksudnya itu adalah Data Loss Protection. Dan yang terakhir itu adalah Intrusion Prevention System. Nah, ini adalah rekomendasi pengamanan untuk jaringan WLAN. Yang pertama, kita harus menggunakan enkripsi. Juga sering harus mengganti password administrator yang standar. Lalu matikan SSID untuk matikan SSID broadcasting. Lalu matikan AP saat tidak dipakai. Nah, ini adalah rekomendasi untuk mengamankan jaringan WLAN kita. Lalu ada kenapa sih di bidang IT itu kejahatan sangat berkembang di akhir-akhir ini? Karena yang pertama, seperti yang kita tahu, IT-nya juga sangat meningkat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi. Jadi banyak orang yang menggunakan IT termasuk untuk mengamankan uangnya misalnya atau untuk bekerja. Nah, dari situlah muncul kejahatan-kejahatan IT untuk memanfaatkan situasi yang ada tersebut. Nah, jadi tadi dapat kita simpulkan bahwa kita ada membahas tentang bagaimana cara mengamankan jaringan WLAN, lalu bagaimana aplikasi-aplikasi yang untuk menyadap, bagaimana aplikasi untuk mengamankan, lalu apa aja serangan-serangan yang bisa terjadi pada jaringan WLAN, dan juga berbagai pengertian termasuk SSID tadi. Jadi sekian videonya,
Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.